saya ingin mencoba memantik integritas wawasan kebangsaan kita dalam aspek dunia pendidikan. Kenapa ini penting menjadi topik? Saya paham yang diinginkan Bu Rita tadi adalah semacam suatu komitmen fakta integritas terhadap Bapak Ibu yang akan atau sudah memiliki sertifikasi seperti itu ya. Tetapi sebelum itu, sebagai pengantar, sebagai membuka wacana berpikir kita untuk menyamakan frekuensi antara kita. Memang kita sama tahu bahwa kondisi kita semua dalam ya tidak baik-baik saja. Kondisi ya memprihatinkan terutama dalam aspek ekonomi ya, finansial. Jadi saya pribadi, mungkin Bu Rita sendiri pun bisa memaklumi kalau setiap waktu, tenaga dan pikiran kita itu ya sedapat mungkin bisa diukur dan dinilai dengan materi atau profit, itu bisa kita pahami. Tetapi kita juga harus berpikir sebenarnya, yang saya maksud tadi nilai wawasan kebangsaan, ya kita setidaknya sadar dan tahulah di mana kita berpijak. Kita harus memiliki nilai integritas yang kuat, rasa kepemilikan, rasa kebersamaan, bahwa rumah besar sekolah ini, rumah besar yayasan ini sebenarnya tidak bisa ditumpukan kepada 1-2 orang atau yayasan saja. Saya ingin memberikan gambaran apa yang saya dengar, apa yang saya dapat di luar sana, terutama di kalangan masyarakat atau peserta didik ataupun warga sebuah wali murid daripada anak-anak. Kalimat yang memprihatinkan bagi saya pribadi, sekolah, buangan, pelarian. Saya nggak tahu apakah pernah dengar atau tidak. Lalu saya bertanya gitu, Ibu, anak Ibu sekolah sana, tapi dengan kalimat seperti itu. Sekarang saya mau tanya, dengan kondisi anak Ibu, dengan kondisi kamu seperti ini, kamu cari sekolah di mana yang bisa menampung kamu. Nah setelah ditampung, ataupun termasuk juga barangkali diri kita ya, artinya dengan kondisi keprihatinan seperti ini, Bapak Ibu, inilah rumah besar kita, inilah sekolah kita. Kalaulah semata-mata kita hanya tadi seperti saya katakan, waktu, tenaga, pemikiran saya harus diukur dengan uang, saya tidak peduli lain-lain, maka ya perlu kita ujilah nilai-nilai apa namanya. Saya sangat berharap sebenarnya kita semua ini menjadi guru pejuang dan pejuang guru. Kenapa saya katakan guru pejuang? Ya guru yang memperjuangkan memang untuk bagaimana menyelamatkan masa depan pendidikan anak-anak, kondisi apapun, dan itulah sudah diperjuangkan beliau. Dia tidak hiraukan hiruk pikunya. Tadi sudah sebutkan masalah dana bosnya, belum lagi persoalan-persoalan. Kenapa? Dia tidak paham situasi. Kenapa jasa anak saya ditahan begini? Dia tidak tahu. Memang bim salah bim. Semua itu ada mekanisme. Nah, jadi artinya sebelum masuk kepada apa sebenarnya chemistry, frekuensi yang diharapkan oleh Bu Rita tadi, ini pengantar. Setidak-tidaknya setelah selesai kita berbicara ini, nanti silakan mau sharing ini. Saya sangat menginginkan, berharaplah jadilah kita guru pejuang dan pejuang guru. Guru pejuang tadi itu memang bisa benar-benar kita memperjuangkan. Kalau kalian katakan ada tidak ada, tapi ada gitu. Dari segi apa? Dari segi kualitas maupun kuantitasnya, jujur saya memahami dan saya banyak juga melihat di luar itu. Nah lalu kita, Bapak Ibu ada di dalam, tidak peduli. Padahal kita harus yakinlah, ya kalau saya sebagai umat muslim dan ajaran yang saya pahami dan saya yakin bahwa setiap satu kalimat, setiap satu waktu, setiap satu pemikiran yang membawa kemaslahatan, kita menerima balasan itu bukan hanya di dunia, di akhirat. Ketika itu tadi kita meluruskan niat bahwa kita yang ada di sini, ini rumah besar kita, mari sama-sama kita memiliki komitmen. Bagaimana pada saat ini, sampai kapan kita nggak tahu.
Ya kalau Ibu Kepsek tadi berharap, karena guru sekarang berapa usia apa pensiun? 60 itu produktif dan yang diinginkan oleh pemerintah. Oke ya, benar seperti itu ya. Ya, pertanyaan saya, Pak Rizal sekarang berapa umurnya? Pas 60. Oke, pertanyaan saya, 4 tahun 5 tahun ke depan ketika beliau masih dibutuhkan lalu mau stagnan, ya harus gimana? Ya maksudnya ini 60 berarti kan sudah di limit terakhir. Nah lalu 4 tahun 5 tahun ke depan ketika memang masih memiliki untuk ingin berkarya, ya mendedikasikan sumber daya yang ada, lalu mau stagnan atau standpas? Stagnan artinya masih mau berhenti sini, atau langsung berhenti? Mau berhenti atau meninggalkan dunia yang sudah digeluti kita tekuni? Itu pertanyaan maksud saya tadi. Nah, artinya saya ingin mengatakan bagi seorang petarung, bagi seorang pejuang, dia tidak akan terhalang ruang dan waktu untuk mendedikasikan dirinya. Kalau saya memberikan contoh dari para pejuang-pejuang yang lalu cukup banyak. Justru setelah dia tidak ada, nama baik dia, karya-karya dia dijadikan suatu referensi dan literasi bagi generasi sekarang. Nah ini sebenarnya ingin saya coba bangun bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Mumpung masih banyak yang masih muda-muda kan. Nah, itu tadi maksud saya. Kalau doktrin mental sebagai petarung, sebagai pejuang, walaupun sudah 60 tahun, dan ketika memang ini sekolah masih membutuhkan, ya welcome. Apalagi di swasta, tidak ada yang menghalangi. Nah itu tadi. Apalagi saya memberikan satu referensi Bapak Ibu sekalian ya, ataupun karakter. Usia produktif manusia itu 15 tahun sampai 64 tahun. Jadi artinya kalau Pak Rizal tadi masih ada waktu 4 tahun lagi untuk masa produktif ya. Pengertian produktif tadi memang betul-betul bisa mendedikasikan pemikiran tadi ya tanda kutip di luar pada masalah kesehatan. Tapi ya banyak juga orang kalau secara fisik tidak memungkinkan, tetapi ketika energi petarungnya itu masih ada, dia akan terus bekerja walaupun di kursi roda, walaupun dia ada tempat tidur. Nah ini saya coba usik nilai integritas, nilai kebangsaan kita semua, khususnya dalam aspek dunia pendidikan. Mari kita sama-sama prihatin. Saya selalu mengatakan Indonesia gagal untuk mengayomi para guru. Dan saya tidak pakai basa-basi maupun di setiap kesempatan saya tidak pernah basa-basi. Apa yang harus kita gentarkan untuk berbicara karena memang itu fakta dan itu dirasakan, walaupun saya bukan guru gitu, tapi saya memiliki perhatian untuk itu. Pemerintah gagal untuk memberikan hak mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak. Kenapa saya katakan demikian? Ya mungkin Bapak Ibu sendiri mengalami kan, atau yang datang-datang itu tadi kan, yang terancam untuk DO atau di DO kan ini karena persoalan apa, ekonomi, tingkah laku segala macam. Nah, jadi itu gambaran umum ingin saya sampaikan. Lalu kembali kepada internal kita tadi. Ini rumah besar kita, yayasan sekolah ini, saya ambil momen seperti ini. Jadi di rumah besar ini dengan berbagai latar belakang, ya latar belakang mungkin bisa jadi semua sarjana pendidikan. Ya, hampir ya. Jadi artinya bisa dibantu kameranya sana sama berdiri. Oke, izin saya supaya lebih apa?